Lama hingga Orde Baru. Orde Lama merupakan masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti mempertahankan kedaulatan dari ancaman Belanda dan menyatukan wilayah Indonesia yang sangat luas. Dalam bidang politik, Indonesia sempat menerapkan sistem demokrasi parlementer, di mana pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, sistem demokrasi parlemen dianggap kurang efektif karena sering terjadi pergantian kabinet. Oleh karena itu, pada tahun 1959, Presiden Soekarno menetapkan demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Presiden Soekarno berusaha mempersatukan kekuatan politik, nasionalisme, agama, dan komunisme melalui konsep Nasakom. Meskipun demikian, kondisi ekonomi pada masa Orde Lama semakin memburuk, ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi dan menurunnya kesejahteraan rakyat. Ketegangan politik antara berbagai kelompok, terutama antara TNI dan Partai Komunis Indonesia, semakin meningkat. Situasi ini memuncak pada peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G3OS. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia dan menyebabkan melemahnya kekuasaan Presiden Soekarno. Setelah peristiwa tersebut, kekuasaan beralih kepada Jenderal Soeharto yang kemudian menandai lahirnya Orde Baru pada tahun 1966. Pemerintahan Orde Baru berfokus pada stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan nasional. Pemerintah menertibkan kehidupan politik dan membatasi peran partai politik. Selain itu, peran militer sangat besar dalam pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan jangka panjang yang dikenal dengan repelita. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan industri berkembang pesat. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Orde Baru juga memiliki berbagai kelemahan seperti perbatasan kebebasan berpendapat, lemahnya demokrasi, serta berkembangnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Orde Baru akhirnya berakhir pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan meningkatkan tuntutan reformasi dari masyarakat. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Terima kasih dari saya.